Halo, Assalamualaikum. Apa kabar nih buat sahabat-sahabat Sumarson HS Channel? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Mantap. Oke ya, pada kesempatan kali ini ya saya ingin sedikit membahas tentang masalah asam lambung. Kenapa saya bahas asam lambung ini? Karena saya banyak sekali ditanyakan oleh para sahabat Sumarson HS Channel, mengapa asam lambung itu bisa menyebabkan panik, cemas, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mohon kepada sahabat-sahabat Sumarson HS, mohon bantuannya untuk subscribe, share, like, dan tekan tombol loncengnya biar kalau saya ada video baru Anda tidak tertinggal. Oke ya. Kalau kita dengar-dengar ya dari para ahlinya di bidang ilmu kedokteran jiwa, khususnya di bidang psikosomatis medis ya, penderita yang mengalami gangguan kecemasan panik itu seringkali mengalami gejala-gejala lambung. Iya kan? Gejala lambung itu bahkan sering menjadi fokus utama terapi saat penderita itu datang ke IGD. Ya kan? Begitu penderita datang ke IGD karena serangan panik, biasanya si penderita malah diobati dengan obat lambung. Ya kan? Pasti kalian yang sudah pernah ke IGD, ujung-ujungnya dikasih apa? Obat lambung. Namun ternyata dengan dikasihnya obat lambung tersebut, Anda menjadi lebih baik hasilnya, iya kan? Mengapa kok dikatakan bahwa Anda ini asam lambungnya kebanyakan nih? Gitu, ya kan? Sehingga kalian ini bisa deg-degan, jantung berdebar, cemas, gitu kan? Karena gas asam lambung Anda yang kebanyakan. Dan begitu kan si dokter bilang, jadi nggak perlu panik sebenarnya. Oke, sekarang akan saya jelaskan nih sedikit tentang keadaan ini ya. Yang pertama nih ya, yang harus kita ingat adalah gejala-gejala gangguan lambung psikosomatik itu memang seringkali berkaitan ya antara brain gut axis gitu ya. Nah, konsep brain gut axis menunjukkan adanya hubungan dua arah antara saluran cerna dan otak ya sahabat ya. Nah, konsep ini berpotensi diaplikasikan untuk apa? Penanganan orang-orang yang menderita gastrointestinal ya, serta neuropsikiatri seperti depresi gitu, ya kan? Gangguan kecemasan seperti kita-kita ini gitu ya. Jadi ya, brain gut axis itu ada. Jadi poros lambung dan otak itu memang ada gitu. Ada keterkaitannya. Kenapa kalau gas asam lambung kita sedang tinggi, otak kita macam-macam dah menganalisanya, cemas dah, ya kan? Nih, bahkan ya kalau kita lihat ya, serotonin itu ya, itu merupakan zat otak yang membuat kita bahagia, yang membuat kita menjadi rasa senang. Timbulnya senang itu karena adanya gas serotonin. Nah, itu gas serotonin tersebut ya, itu 80% diproduksi di lambung. Bagaimana serotonin bisa terproduksi dengan baik jika asam lambung Anda sedang bermasalah? Iya kan? Nah, itu ujung-ujungnya. Serotonin sendiri membuat kita menjadi bahagia.
Serotonin sendiri membuat kita menjadi senang. Kalau itu produksinya sedikit, bagaimana kita menjadi bahagia? Karena apa? Karena lambung kita sedang bermasalah, sayang. Iya kan? Makanya lambung diperbaiki. Cara kita mengatasi stres juga diperbaiki. Jadi ya sahabat Sumarsana HS Channel, kalau kita melihat hal tersebut ya, mengapa hubungannya dong antara kecemasan tadi, kesenangan tadi dengan lambung tadi, gitu ya. Misalnya nih ya, asam lambung kita terlalu banyak, maka asam lambung itu akan apa? Akan menyentuh kerongkongan nih, kerongkongan di sini nih, ya. Kerongkongan di sini, ya, antara lambung dan kerongkongan sekitar apa ya? Sekitar ulu hati deh. Dan itu akan menyentuh yang namanya nervus atau sarfagus. Gitu sarfagus itu ya, atau nervus tadi. Nah, sarfagus itulah yang akan menyebabkan denyut jantung kita berdebar-debar dan akhirnya menimbulkan sensasi atau serangan panik ya sahabat. Itu. Jadi ya, nggak heran ya buat para sahabat Sumarsana S yang suka mengalami tiba-tiba asam lambungnya naik ya, karena makanan yang Anda makan salah, atau karena Anda memiliki stres yang berlebihan ya, atau karena kopi, itu bisa juga loh ya kan. Nah kemudian kita menjadi mual deh tuh, kayak mau muntah ya kan. Nah kalau begitu apa, akhirnya kok malah berdebar-debar ya kan sahabat. Nah jadi ya secara umum ketika orang itu sedang mengalami serangan panik, diawali dengan berdebar-debarnya jantung, perasaan seperti tercekik, rasa seperti ingin pingsan, pandangan kabur, bahkan ada yang mengalami depersonalisasi, derealisasi, merasa seperti kok kayaknya bukan saya nih ya, atau lingkungannya seperti bukan saya nih ya di sekitarnya. Nah, jadi inilah yang membuat adanya ketakutan yang luar biasa ketika mengalami serangan panik tersebut. Ya, kalau serangan panik kan seperti tadi yang saya katakan tadi, ya kan? Halusinasi munculnya pikiran-pikiran negatif yang nggak bener, takut-takut saya punya penyakit berat lah, takut-takut saya mati lah, dan sebagainya ya kan. Dan kalau dikatakan bahwa mengapa ketika penderita datang ke dokter malah dokter kasihnya itu obat lambung, karena dokter mengatakan bahwa wah ini nih bapak, ibu, adik, mbak asam lambungnya sedang berlebihan, bukan penyakit jantung gitu ya kan. Dokter pasti ngasihnya obat asam lambung, pereda asam lambung tadi gitu ya kan. Jadi ya semoga para sahabat Sumarsana HS Channel bisa memahami ya mengapa asam lambung yang berlebihan itu bisa mendorong diafragmanya sehingga menekan seolah-olah kayak dada ini sesak sekali, bahkan ada yang tidak bisa sendawa ya kan. Kalau kita bisa sendawa aja kan lebih enak rasanya ya kan, tapi kita nggak bisa sendawa. Tapi ada juga nih yang akhirnya meningkatkan aktivitas dari sistem saraf otonom lewat mengaktifkan di ujung di daerah dekat kerongkongan tersebut yang mengakibatkan langsungnya sistem itu langsung ke jantung berdebar gitu. Jadi buat sahabat Sumarsana HS yang suka mengalami gejala asam lambung yang tinggi ya, harus menjaga apa? Makan 4P. Jaga 4P. Gitu. Jangan kebobolan kayak kiper. Kebobolan lagi ntar lagi. Jaga 4P pola makan.
pola hidup yang baik, tidak makan terlalu banyak, kemudian juga kurangin deh makan makanan yang bisa memicu asam lambung berlebihan. Seperti apa sih? Coklat, tape, kopi, teh pahit, itu bisa semua. Soda, kol atau kubis, ya kan? Jadi juga bisa inilah apa, roti-rotian, roti-rotian, roti atau mie yang dibuat dari yang mengandung terigu gitu ya, atau yang berlemak tinggi, itu juga pasti dokter tidak menyarankan untuk dikonsumsi gitu ya. Nih ada lagi nih, jangan lupa lada. Ini seringkali Anda lupa. Lada, lada. Kalau cabai orang banyak tahu, kalau lada orang nggak ada yang tahu, ya kan? Sebenarnya cabai juga boleh kalau Anda sudah baikan, gitu lah. Gimana? Jadi lada termasuk yang nggak boleh, yang nggak disarankan untuk dikonsumsi pada saat asam lambung Anda sedang tinggi-tingginya. Pola hidup harus benar, jaga stres, maintain stres, pola makan harus diperbaiki, tidak begadang, tidak banyak berpikir yang negatif, selalu positive thinking, ya kan? Rekreasi, rekreasi, rekreasi biar Anda fresh, otak Anda fresh. Yogurt juga bagus untuk pencernaan, B kompleks bagus juga, ya kan? Putih telur juga bagus, yang penting jangan kuningnya. Kalau kuningnya terlalu banyak kolesterol nanti jatuhnya, ya kan? Oke ya para sahabat Sumarsono HS, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga pembahasan tadi ya bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, wassalam, bye bye.